Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Detik Horor, tempat di mana cerita nyata menjadi lebih menyeramkan dari fiksi. Kisah kali ini datang dari jalur angker yang sangat terkenal di Jawa Tengah. Bukan hanya alas roban, tapi sebuah jalan alternatif yang masih dikelilingi hutan lebat dan penuh legenda. 4 orang dalam satu mobil. Tapi malam itu, ada penumpang kelima. Ilham dan 3 temannya baru pulang dari Jogja menuju Pekalongan setelah menghadiri acara pernikahan. Sudah pukul 11 malam. Karena jalan utama macet akibat perbaikan, mereka memilih lewat jalur alternatif yang sunyi, jalanan sempit di antara hutan pinus. Warga sekitar menyebutnya sebagai Jalan Keramat Watu Menyan. Sebelum masuk ke jalur itu, seorang ibu penjual warung berkata, "Mas, nek lewat kono ojo ngobrol lek-lek, lan ojo tahu ngitung jumlah penumpang." Mereka cuma tertawa. Tapi malam itu, mereka akan menyesal. Baru sekitar 15 menit masuk hutan, Ilham merasa suasana berubah dingin. Randy, yang duduk paling belakang, tiba-tiba bertanya, barusan ada yang batuk ya di belakang gua?" "Rizal, lo, di belakang lo cuma koper sama jaket." Randy diam. Tapi beberapa menit kemudian, dia mengirim chat ke Ilham. "Bro, lo lihat kaca spion gak? Ada yang duduk di tengah jok belakang. Tapi kita cuma berempat kan?" Ilham mencoba tidak panik. Tapi saat dia melihat kaca spion, ada sosok rambut panjang duduk di tengah. Dan, tersenyum. Ilham langsung berhenti di pinggir jalan. Semua turun. Randy nangis ketakutan. Dimas gemetar sambil berkata, "Tadi aku dengar dia bilang, Gusti, ojo balekna aku nang kene dewean." Rizal buka laptop dan cek rekaman dashcam. Di menit ke-23 video, tampak jelas, ada kepala muncul dari balik jok belakang. Matanya merah. Senyumnya lebar. Dan anehnya, sosok itu hilang dari frame hanya dalam 1 detik. Tapi puncaknya, saat mereka ingin masuk mobil lagi. Kunci mobil tidak bisa diputar. Seolah-olah mobil tidak mengizinkan mereka pergi. Dimas tiba-tiba terdiam, lalu berkata dengan suara berat, "Mobil iki mung gawe papat. Sing nomor 5, kudu minggat." Mereka panik. Dimas muntah darah. Sosok itu seperti menguasai tubuhnya. Rizal segera ambil segenggam tanah dari pinggir jalan dan membaca doa yang diajarkan ibunya. Setelah dibacakan, tubuh Dimas kejang dan jatuh. Begitu Dimas sadar, ia hanya berkata lirih, "Dia ikut kita, karena kita ngitung jumlah orang di dalam mobil." Itu pantangannya. Mobil bisa dinyalakan kembali. Mereka langsung pergi tanpa menoleh lagi. Ilham kini tidak pernah mau lewat jalur itu malam hari. Dashcamnya masih dia simpan, tapi hanya 1 kali diputar, setelah itu rusak. Randy pindah kos karena masih diteror mimpi didatangi penumpang kelima. Warga menyebutnya Nyai Pelem, korban kecelakaan puluhan tahun lalu. Katanya, dia akan ikut siapa saja yang melintasi jalan itu sambil menghitung jumlah penumpang. Dalam budaya Jawa, bukan tanpa alasan ada. Ada pantangan yang terdengar aneh. Kadang, hal sepele seperti menghitung penumpang bisa mengundang sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Jadi, lain kali kamu lewat jalan gelap, jangan tanya, "Kita berapa orang ya?" Karena, bisa jadi, jawabannya lebih dari seharusnya. Terima kasih telah menonton Detik Horor. Sampai jumpa di kisah berikutnya.